Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita coba diskusi ini ya terkait dengan materi yang udah diberikan sama Bu Eli Rustini terkait nilai-nilai dasar berakhlak. Nah, kita coba hari ini diskusi terkait tokoh panutan kita. Mungkin dari teman-teman udah ada apa belum nih tokoh panutan yang mau diusulkan? Sudah ada Pak. Sudah. Sudah Pak, sudah Siapa ada. yang mau mulai duluan? Silahkan. Saya dulu aja Pak. Boleh Pak Azhar, silahkan. Untuk tugas ini saya ambil tokoh yang berasal dari Purwakarta, yaitu Pak Deddy Mulyadi yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI. Alasan saya pilih beliau itu karena pada saat menjabat menjadi bupati, beliau mengangkat nama daerah Purwakarta sehingga bersaing dengan daerah di Jawa Barat lainnya. Itu terus yang kedua ada juga nilai dari loyal, dari nilai adaptif seperti pelayanan BPJ, seperti pelayanan apa ya program namanya itu, program jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat Purwakarta Istimewa Pak. Ya paling itu aja alasan dari saya. Untuk yang lainnya gimana? Saya setuju sih sama Pak Deddy tuh, ingin menambahkan aja ya buat ini siapa tokohnya Deddy Mulyadi ya yang Purwakarta itu. Saya setuju tuh sama Pak Azhar angkat Deddy Mulyadi ya, karena pas menjabat sebagai Bupati Purwakarta beliau memperoleh opini WTP wajar tanpa pengecualian. Jadi laporan penggunaan anggarannya sangat bagus gitu. Jadi itu sih cerminan akuntabelnya. Mungkin ada yang nambah ya kan? Deddy Mulyadi, Kang Deddy wali kota Purwakarta tuh tahun berapa ya? Soalnya sempat pernah nonton di Hitam Putih, Kang Deddy, Hitam Putihnya acara dulu Deddy Corbuzier yang di Trans 7. Jadi ngundang Kang Deddy Mulyadi, terus dari situ tuh jadi kepikiran gitu ngefans sama Kang Deddy, soalnya kan setahu saya Kang Deddy itu kan identik ya pakai apa sih namanya yang ikat kepala Sunda itu. Ya, jadi budaya. Identik banget sama apa ya, melestarikan budaya gitulah di Purwakarta. Jadi kebudayaannya kuat. Sampai waktu itu tuh nonton berita ada Kang Deddy itu saking pengen ngenalin sama ngebangun Purwakarta itu, kalau nggak salah beliau tuh ngebangun masjid bekas lahan lokalisasi itu pekerja seks komersial, sampai ngebikin air mancurnya itu tuh ada apa ya, ada kebudayaan Sundanya gitu, sampai air mancurnya itu tuh terbesar se-Asia Tenggara gitu. Keren sih. Setuju sama Kang Azhar. Baduga kalau nggak salah. Iya, itu keren sih. Itu. Bagus lagi ada lampu-lampunya gitu kan ya, Kang Zamzam. Seperti itu. Ya, mungkin yang lainnya silakan. Ya benar, yang lain. Kalau aku sih ya udah. Jadi coba dulu ada dulu boleh izin menambahkan ya. Kalau dari saya, tokoh yang menjadi inspirasi itu adalah Bapak Baharudin Lapo. Ada yang kenal? Mantan dari Jaksa Agung. Mantan dari Jaksa Agung. Ya. Bapak Harudin Lapo ini mantan dari Jaksa Agung yang dikenal sebagai Jaksa Agung yang jujur dan sederhana. Saya kagum sih dengan ungkapannya ketika baru diangkat sebagai Kajati Sulawesi Selatan. Bapak Baharudin Lapo mengingatkan kepada publik melalui surat kabar, ungkapnya, jangan berikan uang kepada para jaksa, jangan coba-coba menyuap para penegak hukum apapun alasannya. Bahkan menurut mantan Wakil Presiden Yusuf Kala,
Bapak Baharudin Lapo itu adalah tipe pejabat yang tidak suka menerima upeti. Dia tidak suka memeras. Contoh kecil yang menggambarkan bagaimana Bapak Baharudin Lapo menghindari konflik kepentingan adalah telepon dinas di rumahnya itu selalu dikuncinya. Alasannya agar tidak campur aduk antara kepentingan pribadi dan kepentingan dinas. Mungkin itu sih salah satunya yang bisa saya ambil dari Bapak Baharudin Lapo. Mungkin dari yang lain. Keren integritasnya. Patut dicontoh tuh. Panutan itu. Sekarang ngejabat apa tuh? Pak Baharudin ini masih ada kan beliau ya? Masih teh. Sekarang nggak tahu ya. nggak tahu teh. Ya, mungkin dari yang lain. Ya meninggal gak sih? Coba aku ya, kalau dari aku nih, aku tuh apa sih menginikan tokohnya tuh Ridwan Kamil. Kenapa Ridwan Kamil? Karena kagum aja sih dari background pendidikan sama background dia masuk ke dunia politiknya. Kan kalau dari background pendidikan dia tuh arsitek ya, gitu. Tapi dia berhasil gitu mimpin wali kota Bandung dan sebagai gubernur juga gitu, gubernur Jawa Barat gitu kan. Nah, background dia masuk ke dunia politik juga tuh bukan karena dia suka gitu ke politik gitu. Kalau misalnya dia suka ke politik, mungkin dari pendidikannya juga dia dari awal akan milih politik gitu kan. Terus bukan karena juga dia itu pro terhadap pemerintah gitu, tapi dia tuh masuk ke dunia politik karena dia itu malah kontra sama pemerintah gitu kan. Karena mungkin dia tuh tinggal di Bandung, dibesarkan di Bandung gitu, terus dia juga sehari-hari tinggal di sana gitu, tahu masalah-masalah apa aja yang ada di Bandung. Nah, dari apa tekadnya tuh dia tuh pengen berandai-andai lah gitu. Mungkin kita juga sebagai warga sering berandai-andai ya. Coba saya yang jadi wali kota gitu kan. Saya bakal inovasi jalan ini biar gak macet gitu kan. Saya bakal bangun ini untuk mengatasi masalah ini gitu. Nah, mungkin dari cuitan-cuitan dia dari hati kecilnya gitu kan, itu yang jadi tekad dia akhirnya masuk ke dunia politik dan ada kesempatan untuk maju jadi wali kota dan akhirnya dia kan berhasil gitu untuk memimpin Bandung itu sendiri gitu kan. Dan sampai sekarang juga terus berkembang karirnya sampai sekarang kan dia bisa menjabat sebagai gubernur gitu kan Jawa Barat. Mungkin itu sih alasan saya kenapa pengen tertarik gitu, pengennya tuh Ridwan Kamil yang jadi tokoh inspiratifnya gitu. Terima kasih. Iya teh, setuju teh. Buat Ridwan kan, sama saya juga mungkin buat Ridwan Kamil ya, karena mungkin dari kalau aku sih ngelihatnya dari apa sih kayak akun sosial medianya gitu ya. Jadi dia tuh narik banyak warga milenial gitu. Jadi kayak contoh kemarin waktu pas ada berita hoax tentang dia dengan artis itu, dia langsung klarifikasi jangan anggap ini saya gitu, bukan saya gitu. Jadi dia langsung klarifikasi kayak gitu. Terus juga kemarin kan sempat kunjungan ke Inggris itu mengadakan kolaborasi ya sama sama institut di Nottingham kalau nggak salah. Itu dari segi kolaborasinya gitu kayak gitulah ya, banyak kayak dia mulai dari hal-hal kecil tapi konkret gitu, daripada misalkan besar tapi pengerjaannya lama atau kayak gimana gitu sih kalau dari saya. Mungkin dari yang lain ada. Izin Kang Teh, izin menambahkan. Saya juga satu pemikiran ya, menjurus ke Bapak Ridwan Kamil. Nah, kalau saya dilihat dari kompetensinya, Kang Teh. Jadi sudah berpengalaman. Contohnya saja, beliau bisa memimpin 2 periode Kota Bandung dan sekarang menjabat atau memimpin daerah Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu. Terus apa yang dikatakan Kang Adi tadi benar. Jadi beliau itu bisa menjaga keharmonisan
baik itu antar sesamanya ataupun yang lebih tua dan yang lebih muda atau kita sebut dengan kaum milenial tersebut. Terus dari segi adaptifnya itu Kang Ridwan Kamil ini atau Kang Emil ini bisa cepat menyesuaikan. Jadi ngomongnya kalau sama yang kaum milenial seperti ini, kaum yang lebih tuanya seperti ini, kalau yang sesamanya seperti ini, mungkin itu Kang Teh yang bisa saya sampaikan. Boleh menambahkan ya, saya juga salah satu, saya juga salah satunya sempat berpikir Ridwan Kamil juga gitu. Jadi setuju banget tadi sama Ibu Bapak yang tadi bilang gitu kan. Nah salah satunya sih tentang yang ini, awalnya saya lihat berita tentang yang Ridwan Kamil mendapat banyak penghargaan gitu dalam satu hari. Nah dari sana kan kita lihat banyak banget inovasinya, banyak sekali inovasinya selama menjabat menjadi wali kota Bandung. Nah, kebetulan saya juga sempat tinggal di Bandung selama beliau menjabat di sana dan dilihat sekali struktur kotanya itu yang memang berbeda gitu dari kota-kota yang lainnya. Saya juga sempat baca kalau beliau juga ingin menciptakan kota yang pintar gitu. Jadi mungkin dari struktur kotanya yang berbeda, kemudian dilihat dari inovasi-inovasi unggulannya beliau tentang digital di era digital ini gitu. Banyak sekali manfaatnya, terutama buat kita ya yang sangat tidak bisa lepas mungkin dari handphone, dari laptop gitu ya, dari media-media sosial gitu. Dari sana mungkin lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Setelah banyak dikenal oleh masyarakat, akhirnya beliau juga bisa menjadi gubernur Jawa Barat. Dan selama menjabat menjadi gubernur juga tidak berhenti gitu di sana, inovasi-inovasinya masih banyak. Seperti itu sih dari sana. Dari sana mulai aja saya banyak baca tentang beliau. Nah ternyata beliau itu lulusan dari ITB, dari Institut Teknologi Bandung, lulusnya pada tahun 1995. Nah, di sana itu jurusannya dari Fakultas Teknik Arsitektur. Jadi mungkin memang betul ya kata Teh Dea tadi, tidak harus dari politik pada awalnya. Mungkin jadi karena gaya kepemimpinan yang berbeda, kan jadi banyak inovasi juga gitu. Nggak harus yang rigid atau seperti apa. Seperti itu sih, berawal dari situ, akhirnya saya mau ngangkat itu gitu sebagai tokoh inspirasi. Siap. Kalau dari saya sendiri pribadi karena bukan asal dari khususnya Jawa Barat, jadi kalau tokoh-tokoh Jawa Barat tuh masih kurang kenal. Mungkin ini kalau dari saya sih Bu Risma yang sekarang menjabat jadi Menteri Sosial, mungkin tidak akan terpilih karena saya sendiri, tapi saya ingin menyebutkan apa sih yang bisa kita contoh dari Bu Risma. Nah, Bu Risma ini setahu saya adalah lulusan kuliahnya dulu tentang tata kelola kota. Nah, beliau dulu itu menjabat selama 2 periode jadi wali kota Surabaya, lalu kemudian diangkat menjadi Menteri Sosial. Nah, hal yang saya kagumi dari beliau itu dedikasinya ke masyarakat. Dia tuh selama saya kuliah di Surabaya sering banget lihat Bu Risma kalau misalkan ada banjir terus selokan itu mampet, beliau langsung ke sana, langsung sama dinas kesehatan lingkungan langsung menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Terus selain itu selama dia menjabat itu dia 8 kali mendapatkan Piala Adipura. Jadi kayak inovasinya buat membersihkan kota Surabaya itu dari tahun ke tahun itu selalu ada kayak gitu. Sama mungkin untuk kolaborasi yang saya tahu ya, beliau itu suka berkolaborasi dengan anak-anak muda, terus habis itu suka mengayomi masyarakat. Jadi kedekatannya sama masyarakat tuh tinggi dedikasinya. Kalau misalkan sama anak buahnya itu walaupun dia tuh tegas sama anak buahnya, tapi kalau masyarakat sangat ramah. Tapi untuk menjaga keharmonisannya, beliau juga sering mengasih kayak apresiasi buat staff-staffnya kayak gitu. Cuma ya sejauh yang saya tahu, saya juga setuju sih sama teman-teman yang tadi yang pilih Ridwan Kamil, soalnya saya suka sama inovasi ya. Dia yang kayak mengenalkan ke masyarakat kayak misalkan makanan kayak apartemen ayam ya, sama itu yang ngecek-ngecek lele itu yang pakai smartphone itu juga keren sih. Mungkin kita voting aja ya biar enak ya.
enaknya kita mau pilih siapa yang akan kita bahas, tokoh panutan yang nantinya nilai-nilai berakhlaknya bisa kita terapkan di kehidupan kita sebagai ASN ke depannya. Yang pilih... Boleh. Dari siapa dulu? Boleh, siap. Boleh. Silakan. Rutanya siapa? Yaudah saya dulu deh, saya milih Ridwan Kamil. Iya, boleh. Saya Ridwan Kamil mungkin. Karena mau merekomendasikan Ridwan Kamil loh Pak. Iya. Mungkin mohon maaf Teh Sipa tadi Bapak Harudin Napo itu sudah meninggal dunia. Saya baru baca. Karena berarti mungkin keren, ya, keren jadi kita panutan sudah juga sih. nggak ada. Mungkin karena lebih baik yang masih kekinian, ya saya pilih Pak Ridwan Kamil juga. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa nggak ini apa contoh dari kehidupan Ridwan Kamil yang bisa kita terapkan nilai-nilai berakhlaknya? Ada yang mau ngasih apa pendapat nggak atau contoh untuk diterapkan biar di tempat ini kerja? urut aja kali ya berakhlaknya. Oh gitu. Boleh dari mulai dari berorientasi pelayanan mungkin ya. Orientasi pelayanan. Jadi kalau saya lihat sendiri sih dari aktivitasnya Ridwan Kamil kan langsung terjun ke masyarakat ya gitu, terus dia langsung melakukan pelayanan, mendengarkan keluhan, dan dia juga memberikan solusinya langsung gitu kan. Salah satunya ada program dia yang pertama itu Layak Rawat, itu tuh program jemput bola. Jadi untuk warga yang sakit itu tidak harus langsung ke rumah sakit, jadi diberikan dulu pertolongan pertama oleh tim medisnya beliau gitu kan, datang ke rumahnya. Itu yang pertama. Yang keduanya itu yaitu Jabar Quick Response gitu kan. Itu tuh kan suatu program yang memberikan solusi atau pertolongan pertama juga gitu, tapi bukan hanya dari kesehatan saja, dari segi kemanusiaan dan dari kegawat daruratan juga gitu. Mungkin itu aja sih dari beberapa program itu yang bisa khususnya saya gitu implementasikan di tempat kerja, yaitu bisa menerapkan inovasi atau membuat inovasi seperti forum keluhan, pendaftaran rawat jalan, atau pemberian informasi berbasis digital gitu kan, baik dari WA ataupun aktif di sosial media. Mungkin itu saja sih yang bisa yang berhubungan dengan berorientasi pelayanan ya. Oke. Yang akuntabel? Akuntabel, saya coba ini ya. Kalau lihat dari sisi ini Pak Ridwan Kamil, beliau itu pas lagi menjabat mendapatkan hat-trick laporan keuangan selama 3 kali berturut-turut tuh. Jadi pada tahun berapa ya? Pokoknya 3 tahun aja ya, dia tuh mendapatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya tuh grade A, jadi grade terbaik. Nah mungkin bisa ditambahkan, bisa diimplementasikan untuk kita ya sebagai ASN ketika bekerja itu bekerja harus sesuai dengan aturan. Jadi sesuai dengan perencanaan ketika melaksanakan penuh tanggung jawab, terus ada laporan kinerja, ada evaluasinya juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yunan. Yang kompeten mungkin ada yang ngasih contoh? Boleh menambahkan ya untuk yang kompeten. Boleh. Mungkin untuk salah satunya kan dilihat dari inovasi-inovasi Pak Ridwan Kamil itu memiliki kemajuan ya dari misalnya awalnya yang manual menjadi digital. Nah, salah satunya mungkin itu bisa menjadi salah satu poin untuk kompeten, yaitu kita terus berubah ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang berubah gitu. Jadi di dalam pekerjaan kita sehari-hari pun misalnya apabila bisa dikerjakan dengan cara yang lebih cepat, birokrasinya bisa lebih cepat gitu. Kenapa tidak? Jadi misalnya yang manual bisa dibuat lebih digital, agar lebih kekinian sama lebih mudah gitu. Siap. Dari Harmonis?
Ya, silahkan di-unmute. Boleh, Pak? Ya, siap. Maaf. Untuk harmonis mungkin kita sudah pada banyak tahu ya, Pak Ridwan Kamil itu orangnya ramah, selalu berbaur dengan masyarakat. Nah, di sini bisa dilihat dari salah satu programnya juga, yaitu melalui Bank BJB yang menggagas kredit tanpa bunga dan agunan untuk warga miskin melalui rumah ibadah. Tidak hanya rumah ibadah di masjid saja, tetapi untuk gereja, pura, vihara, ataupun kelenteng gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa Pak Ridwan Kamil tidak hanya memilih hanya satu untuk masjid saja gitu, tapi kan tidak membeda-bedakan juga kepada agama yang lain. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Dari Loyal. Mau sedikit nambahin ya, kalau tadi kan Loyal itu kan identik sama kebudayaan ya. Tadi kan sempat ngebahas Kang Deddy juga punya budaya, tapi ternyata Kang Emil ini, Pak Ridwan Kamil ini ternyata juga mengedepankan unsur budaya ya di dalam dia memimpin Provinsi Jawa Barat gitu. Kayak tadi kalau misalnya cari referensi, dia mengenalkan permainan budaya Jawa Barat gitu. Terus dia membangun teater-teater yang mengajak kita ini yang anak-anak milenial ini untuk lebih cinta budaya Sunda lagi gitu. Ternyata banyak juga. Jadi kalau misalnya bisa diadaptasi nilai-nilai implementasi loyalnya gitu. Berarti kan ada membangkitkan lagi unsur-unsur Sunda di Cianjur gitu ya. Udah bagus di tanggal 12 pakai baju Sunda gitu ya. Mungkin ada lagi ya seperti kebudayaan Cianjur yang dulu sempat udah dipakai, yang sekarang berkurang lagi kayak tadi Rebo Nyunda gitu. Mungkin kayak gitu sih. Lebih ke cinta budaya. Oke, mungkin kalau dari aku karena Kang Emil Pak Ridwan Kamil sudah mengenalkan budaya-budaya, kalau aku terapkan di tempat kerja karena aku di dinas kesehatan, apalagi sering ke masyarakat, paling aku mau sosialisasikan atau sosialisasi kesehatan tapi pakai bahasa Sunda. Jadi kayak biar orang-orang itu pada tahu, terus kita kemas kayak wayang atau apa biar budaya Indonesianya masih ada. Mungkin itu yang akan aku terapkan. Jadi budayanya masih ada tapi kita tetap menerapkan menjelaskan terkait dengan sosialisasi kesehatan kayak gitu sih. Kalau adaptif kalau dari adaptif sendiri itu kan dari seorang Ridwan Kamil ya bisa menyesuaikan diri seperti yang dilihat pada sosial media Ridwan Kamil sendiri, dia bisa beradaptasi dengan kaum milenial atau seterusnya lah. Terus untuk dari inovasi sendiri dari tadi sudah dibahas ya, dari Ridwan Kamil sendiri dalam inovasinya itu udah ada beberapa program. Yang pertama itu Jabar Quick Response yang terkait kemanusiaan. Yang kedua itu terkait dengan untuk menurunkan penyebaran hoax, yaitu programnya itu Jabar Cyber Hoax. Terus dalam pembayaran pajak itu udah ada aplikasinya iSamsat Pemprov Jabar yang ada di aplikasi. Oke. Dan untuk penerapan di masa yang akan datang sebagai ASN sendiri di dinas saya, yaitu yang pertama bisa beradaptasi entah itu dengan atasan, pekerjaan, selanjutnya bisa membuat program tentang pengelola barang terkait QR code. Paling segitu dari adaptasinya. Oke, mungkin yang terakhir kolaboratif. Ya, untuk kolaboratif menambahkan seperti tadi saya bilang yang Kang Emil ini ke Inggris itu buat mengadakan kolaborasi dengan universitas itu.
Dari segi kolaborasi mungkin saya bisa menerapkan di tempat kerjanya, karena kan saya dari bidang aplikasi dan informatika, jadi mungkin ada suatu OPD di Cianjur mungkin membutuhkan website atau aplikasi yang itu. Nah, kita bisa berkolaborasi gitu maksudnya. Itu mungkin yang saya bisa terapkan gitu. Untuk lalu dengan bidang-bidang lain juga sama. Di saat mungkin nanti saya membutuhkan data yang saya perlukan untuk pengembangan aplikasi, mungkin saya lari nanti ke bidang data atau seperti itu. Itu sih mungkin penerapannya untuk di tempat kerja nantinya. Mungkin sedikit menambahkan tentang kolaboratif. Kalau saya rasakan sendiri dari pemerintahannya Kang Emil ini, pemerintah provinsi ini sudah menerapkan konsep WOG, World of Government, yaitu sebuah pendekatan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif, yaitu pendekatan dengan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota untuk membahas tujuan yang sama. Contohnya saja kemarin saya tentang angkutan lebaran. Jadi dikumpulkan di provinsi dari berbagai antar daerah, kabupaten, atau kota. Nah, kemudian di situ bagaimana cara bertindaknya untuk mengatasi angkutan lebaran tersebut. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih teman-teman buat pendapat-pendapatnya. Memang dari semua pendapat itu nggak cuma bisa kita terapkan di satu instansi ya, bisa kita terapkan di instansi kita semua, walaupun kita beda instansi. Nah, harapannya setelah diskusi ini, kita kan udah punya tokoh panutan masing-masing. Kita contoh aja yang baik-baik dari tokoh panutan kita, lalu kita terapkan di tempat kerja. Nah, sebelum sesi diskusi saya akhiri, mungkin ada yang mau menambahkan sedikit aja? Oke, kalau nggak ada, semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga nilai-nilai berakhlak ini tidak hanya diterapkan oleh tokoh-tokoh besar yang sudah kita panut, tapi bisa kita terapkan di dalam diri kita. Mungkin saya akhiri. Ya. Mohon maaf, tadi saya lupa ya untuk penerapannya di masa yang akan datang. Oh iya, gimana? Ya mungkin untuk harmonis, insya Allah gitu sangat mudah ya. Kita bisa menebar senyuman kepada sesama, bukan hanya rekan kerja saja, dimanapun gitu kan, ramah tamah kepada siapapun seperti yang Kak Emi lakukan gitu kepada masyarakatnya, dan juga tidak membedakan semua golongan, mau kita dari ras mana, suku mana, kulit kita seperti apa, tapi kita tetap satu gitu, Indonesia. Terima kasih. Luar biasa tambahannya. Sama satu lagi, kita harus saling menjaga silaturahmi kayak gitu. Nah, betul. Ya, mungkin itu saja, karena mungkin waktunya ya lumayan banyak lah yang udah kita diskusikan. Dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, makasih. Teteh diskusinya.